Jenderal dan prajurit. Kita memenangkan pertempuran ini. Aku akan membawamu pulang. Atas mandat langit, Kaisar yang Agung. Kaisar menitahkan Jenderal Yun Ying berpacu melintasi medan perang dan menjaga perbatasan. Dia diangkat sebagai Marsekal Agung peringkat pertama untuk memimpin ketiga pasukan. Terima kasih, Yang Mulia. Jenderalmu silakan bangkit. Yang Mulia. Hamba mohon Yang Mulia menarik kembali dekret kekaisaran. Sekarang perbatasan sudah damai. Hamba ingin kembali ke rumah. Menteri Muku yang terhormat, Jika Yang Mulia memerintahkan perang, hamba akan kembali. Hamba pasti akan menepati janji ini. diberikan. Selamat datang, Jenderal. Kang Ping. Kamu, Jenderal Anda menolak hadiah kekaisaran dan meminta untuk mengundurkan diri dan kembali ke rumah. Aku harus mengikutimu. Kang Ping. Aku bukan lagi jenderal hebat itu. Mengikutiku berarti menjadi warga negara biasa. Aku tahu. Aku tidak menyesal. The film was translated and narrated Tidak akan ada by lagi jenderal M-Media. hebat mulai sekarang. Panggil aku nonamu. Nora. Jenderal Anda seorang wanita. Ibu Selirmu Yun Ying. Xiao, Xiao. Mu Xiao Xiao adik perempuanmu Yun Ying. Memang kau secantik kakakmu. Seperti ini. Hadiah pertunangan keluarga Chan. Pasti tidak kurang dari 100 emas. Aku tidak akan menikah. Aku ingin menunggu kakakku pulang. Kakakmu sudah pergi selama 5 tahun. Apa kau pikir? Dia masih bisa kembali hidup-hidup. Tidak, bukan begitu. Kakakku berjanji padaku. Dia pasti akan kembali. Bahkan jika dia bisa kembali hidup-hidup. Aku bisa mengusirnya 5 tahun yang lalu. 5 tahun kemudian, mungkinkah dia menentang langit? Kau! Kakak! Kakak! Kakak, kau kembali. Aku kembali. Mu Yun Ying, kukira kau mati di luar. Apa yang kau pura-purakan? Baguslah kau kembali. Bujuk saja kakakmu untuk menikah, hadiah pertunangan 100 emas penuh. Aku tidak setuju, bukan giliranmu untuk memutuskan. Pukuli si bodoh ini, yang tidak tahu tempatnya sampai mati. Pukuli dia sampai patuh. The film was translated and narrated by M-Media. Xiao Xiao, kamu sudah banyak menderita beberapa tahun terakhir ini. Kakak akan membawamu pergi dari sini. Kakak, kau luar biasa. Aku punya sesuatu yang lebih kuat.
Ayo pergi. Kakak, sejak kau pergi, aku sudah menjaga tempat ini dan tidak membiarkan siapapun menyentuhnya. Kita hanya perlu mengambil Liontin Geok yang ibu tinggalkan untuk kita. Yang lainnya tidak penting. Ya, pergi. Berhenti. Apa kau benar-benar berpikir keluargamu adalah tempat yang bisa kau datangi dan pergi sesukamu? Bicara. Apa gunanya memelihara sekumpulan orang tidak berguna sepertimu hari ini? Entah pukuli mereka sampai mati, atau kalian semua keluar. Serang. Berhenti. Sisi yang sarjana terbaik. Sarjana terbaik sudah kembali. Apa kau di sini untuk Yin Ying kami? Sarjana terbaik. Nyonya-mu. Nona-mu. Ada apa? Apa yang kau bicarakan? Kau dan Tuan Muda Sai sudah memiliki pertunangan pernikahan. Tentu saja dia di sini untuk melamar. Untuk siapa kau memasang wajah muram ini? Nona-mu. Aku punya permintaan yang tidak sopan hari ini. Aku ingin memutuskan pertunangan ini. Apa? Batalkan pertunangan. Nonamu, ambisiku tidak terletak pada kasih sayang romantis. Aku minta maaf. Tuan Muda Sai, siapa Dian Agung yang mau wanita batal tunangan? Kau akan merusak hidup kakakku seperti ini. Benar. Kau ingin membatalkan pertunangan begitu saja? Kau menganggap keluargamu kami ini apa? Begitu lebih baik. Siapa yang mau uangmu? Tuan Muda Sai, jangan lupa. Ketika kau diusir dari rumahmu, kakakku yang membantumu. Sekarang, bahkan jika kau menjadi sarjana terbaik, kau... Aku tidak akan melupakan kebaikan nonamu. Nonamu. Ini semua adalah tanah akta properti dan tokoku. Aku ingin memberimu kompensasi dengan semua ini. Siapa yang peduli dengan kompensasimu? Pelayan Tuan Muda Si. Pertunangan kita saat itu. Ibuku yang takut bahwa setelah ibuku meninggal, tidak ada yang akan mendukungmu. Dan baru saat itulah diselesaikan. Jadi kau pikir adikku tidak pantas untukmu? Dan karena itu kau ingin memutuskan pertunangan, bukan? Tidak, hanya saja orang yang ingin kunikahi Sisian adalah seseorang yang bisa berdiri di sisiku dan menciptakan era yang makmur dan damai bersamaku. Siapa yang kau bicarakan? Aku sudah dengar bahwa Jenderal Yun Ying yang terkenal di seluruh negeri adalah seorang wanita. Kau ingin menikahinya? Si bodoh yang delusi. Apa yang membuatmu pantas mendapat perhatian khusus? Nonamu, hari ini pertunangan ini, aku bertekad untuk memutuskannya. Baik. Batalkan pertunangan. Sisian, dengarkan baik-baik. Hari ini, kamu tidak membatalkan pertunangan. Akulah yang tidak lagi menginginkanmu. Jangan keterlaluan. Sian, terima kasih nonamu atas pengertianmu. Tuan Muda. Tunggu.
Nonamu ada apa lagi? Hadiah pertunangan waktu itu hanya 10 emas. Sekarang, aku mengembalikan 100 emas kepadamu. Sisian, pertunangan kita dibatalkan hari ini. Pernikahan pemakaman dan acara pernikahan tidak saling terkait. Bagus. Janji ini harus ditepati. Tuan muda dia telah sangat menghinamu. Kau, Pelayanku yang tidak tahu apa-apa. Aku akan disiplinkan dia ketat saat kembali. Nonamu, ini adalah daftar tuan muda dari keluarga bangsawan Sangyang. Karena pernikahanmu dipercayakan ibuku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Tuan muda tidak perlu repot-repot. Dalam beberapa hari Sang yang akan mengadakan seleksi uji coba seni bela diri, Nonamu juga bisa pergi dan mengamati semua talenta Sang yang akan ada di sana. Aku harap Nona bisa menemukan pasangan yang baik. Apa? Di mata tuan muda sih. Apakah pernikahan satu-satunya jalan bagi wanita? Aku, Apakah kamu pikir bahwa wanita harus hidup bergantung pada pria? Aku ditolak olehmu. Jadi kamu ingin segera menikahkanku. Sisian, apakah ini yang diajarkan buku-buku bijak kepadamu? Pergi. Kakak, kau biarkan mereka pergi begitu saja. Mu Yunying, siapa yang menyuruhmu membatalkan pertunangan? Dia adalah sarjana utama. Dia ditakdirkan menjadi seorang marki dan perdana menteri. Jika kau menikah dengannya, keluargamu kita akan benar-benar melambung tinggi menuju kesuksesan. Meraih kesuksesan. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menikah dengannya saja? Kau memberontak. Kau masih. Ayo pergi. Kakak, ini untukmu. Terima kasih. Kakak, kau sangat luar biasa barusan. Cukup, hati-hati. Kakak, siapa orang-orang itu? Sungguh tidak sopan. Komanderi Sangyang. Bagaimana bisa bangsa barbar selatan muncul di sini? Mereka pergi ke Arin. Ayo pergi. Mari kita pergi lihat dulu. Baiklah. Kakak, tuan muda saya mengadakan uji coba seni bela diri. Bagaimana kalau? Tidak apa-apa, sangat ramai. Ayo kita lihat juga. Baiklah. Ujian seni bela diri ini cukup menarik. Jika itu bisa memilih jenderal berbakat untuk negara, maka itu memiliki kelebihannya. The film was translated and narrated by M Media. hari ini Yan Agung kita miskin dan lemah. Dengan 3 barbar yang mengincar kita dari luar. Uji coba seni bela diri hari ini berfokus pada pemilihan jenderal untuk tujuan mengamankan rumah dan bangsa kita. pejabat seleksi hari ini adalah Xiao Lin. Xiao Lin sarjana terbaik bela diri 3 tahun yang lalu. Itu dia. Semuanya, mohon berikan bimbingan Anda, Asisten Menteri Xiao Lin. Dia adalah sarjana bela diri teratas 3 tahun lalu. Jadi kenapa? Sarjana utama itu benar. Bangsa kita membutuhkan talenta. Aku bersedia mencoba. Bagus. Bagus. Tuan muda, situasi di Sangyang ini. Tidak terburu-buru. San yang kita menghasilkan banyak talenta. Uji coba seni bela diri ini baru saja dimulai. Syahusai bangsa barbar selatan. Yan Agung juga sedang menyeleksi jenderal sekarang.
hanya para pecundang ini. Dan mereka ingin bersaing dengan kami di medan perang. Siapa kau? Berteriak di sini. Tepat sekali, kami sedang menyeleksi talenta di sini. Apa hubungannya denganmu? Jadi orang-orang Yan Agung. Semuanya bertarung dengan mulut mereka. Bukankah ini Xiaolin Jenderal Xiao? Dulu di medan perang, dia ditendang olehku. Pecundang dengan tulang rusuk patah karena tendanganku. Bagaimana? Yan Agung bisa jatuh serendah ini sampai menggunakan orang seperti itu sebagai penguji. Ini adalah arana Yan Agungku. Orang bangsa barbar selatan biadab. Turun dari sini. Benar. Turun. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Turun ke sini cepat, bunuh dia. Turun ke sini cepat, bunuh dia. Karena kau sudah datang, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun untuk bertindak sembarangan di wilayah Yan Agungku. Xiaolin, bisakah kau masih berdiri? Lanjutkan. Ini adalah seorang jenderal Yan Agung. Tidak lebih dari ini. Hari ini, aku benar-benar telah menyaksikan kekuatan nasional Yan Agung. Kau adalah sarjana utama bukan? Merangkaklah di bawah selangkanganku. Dan aku akan melepaskannya. Jenderal Xiao dalam bahaya. Penghinaan bagi sarjana utama merangkap di bawah selangkangan. Ini seperti menggosok wajah kami ke dalam lumpur. Tuan muda, Jenderal Xiao. orang bangsa barbar selatan biadab. Jangan sombong begitu. Di wilayah Yan Agungku, tidak ada yang diizinkan untuk menodainya. Satu lagi datang untuk mati. Karena kau mencari kematian, maka aku akan memberikannya padamu. Dan kau berani menantangku dengan ini. Panggil aku kakek. Dan aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Yan Agungku hanya memiliki prajurit yang mati berdiri. Bukan pengecut yang hidup berlutut. The film was translated and narrated by M Media. Bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Wang Xiaoer mengatakannya dengan baik. Yan Agungku tidak memiliki pengecut yang hidup berlutut. Wang Xiaoer, kau adalah pahlawan Yan Agung. Kau adalah pahlawan Yan Agung. Setiap pria Yan Agung harus berjuang untuk perbaikan diri. Usir semua bangsa barbar selatan. Lindungi Yan Agungku. Karena kau ingin mati, maka akan kukabulkan keinginanmu. Siapa itu? Jika kau punya nyali majulah. Jangan sembunyikan kepala dan ekormu. Siapa ini? Siapa ini? Keterampilan yang bagus. Sepertinya kekalahan beberapa waktu lalu. Belum memberimu pelajaran. Dan kamu masih berani memprovokasi kami. Baiklah, baiklah, satu lagi datang untuk mati. Tubuh kecilmu. Berapa banyak pukulan yang bisa ditahan dari kakekmu ini? Cukup omong kosong. Ayo bertarung. Bagus. Bertarunglah dengan baik. Bagus, bunuh dia. Bagus, bunuh dia. Biarkan mereka melihat. Kekuatan Yan Agung, bunuh dia. Serang. Ayo kita serang bersama. Prajurit pemberani. Prajurit pemberani kau. Pertahankan rumah dan bangsa kita. Itu adalah tugas seorang jenderal. Kau tidak perlu seperti ini.
Naik turunnya sebuah bangsa adalah tanggung jawab setiap pria. Tapi mereka, Bagaimana dengan mereka? Hari ini, aku akan memberitahu mereka. Tanah Yan Agungku tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injaknya. Omong besar sekali. Hari ini, aku akan membuatmu mati bersama kakekmu. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Banyak sekali omong kosong. Apakah kamu menyerah atau tidak? Siapa kau? Kamu tidak pantas mengetahui namaku. Hari ini, aku akan memberitahumu. Yan Agungku punya banyak prajurit pemberani. Tempat manapun di Yan Agung, setiap jingkal tanahnya tidak akan diizinkan untuk diinjak-injak. Itu kau. Keluar dari Xiangyang. Keluar dari Yan Agung. ini adalah orang yang kucari. Keluar dari Xiangyang. Keluar dari Xiangyang. Keluar dari Yan Agung. Keluar dari Yan Agung. Kakak, mereka dikalahkan. Kakak, di mana kau? Bertarunglah dengan baik. Bertarunglah dengan baik. Dia benar-benar hebat. Dia baru saja di sini, ke mana dia pergi. Bolehkah aku bertanya, prajurit pemberani? Siapa nama Anda yang terhormat? Ada apa? Prajurit pemberani, hari ini kau membalikkan keadaan. Menyelamatkanku dari penghinaan. Terimalah hormatku. Aku melakukannya untuk Yan Agung, bukan untukmu. Sekarang Yan Agungku miskin dan lemah. Jenderal Yun Ying juga bertempur di perbatasan selatan. Ini adalah saat yang tepat ketika bakat dibutuhkan. Tolong prajurit pemberani, ikutlah denganku ke ibu kota untuk mengikuti ujian bela diri kekaisaran. Tidak pergi. Prajurit pemberani, dengan keahlianmu, raihlah kebesaran, jadilah markuis dan perdana menteri. Apakah kamu sudah cukup bicara? Prajurit pemberani, aku ingin mengundangmu menjadi jenderal. Kakak. Jika kamu menghalangiku lagi, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Bagaimana aku seorang sarjana yang lemah menghentikanmu? Prajurit pemberani, sekarang adalah saat yang tepat ketika bangsa membutuhkan The bakat. film was translated and narrated by M Media. Tolong prajurit pemberani, ikutlah denganku ke ibu kota untuk mengikuti ujian bela diri. Aku meremehkanmu. Kakak, di mana kau? Prajurit pemberani, Aku bilang aku tidak akan bersikap sopan. prajurit pemberani. 1 bulan kemudian, ujian bela diri kekaisaran. Tolong prajurit pemberani wakili komanderi Xiangyang, dan ikutlah denganku. Kakak, kau baru saja pergi kemana? Aku sudah mencarimu sejak tadi. Aku baru saja bertemu kenalan lama dan berbicara beberapa patah kata. Seorang kenalan lama. Kenalan lama yang mana? Bukankah kamu ingin pergi ke kuil untuk memenuhi nazar? Kakak akan membawamu. Baiklah, pergi. Benarkah itu bagus sekali? Tuan muda, kau di sini. Mohon segera kembali. Arena masih menunggumu untuk memimpin situasi keseluruhan. Ayo pergi. Busa bangsa barbar selatan.
Ahusai, siapa yang melukaimu? Ini semua karena sarjana terbaik itu. Dan ujian bela diri yang dia selenggarakan. Aku tidak menyangka Komanderi Shangyang yang kecil ini tidak hanya menghasilkan sosok seperti Jenderal Yun Yin, tetapi juga memiliki seorang sarjana terbaik. Aku harus menemukan orang yang agung yang misterius itu, dan menyeretnya keluar. Aku akan memelintir kepalanya jadi pispot. Dan masih harus menangkap sarjana terbaik itu. Aku akan menghina dia di bawah selangkanganku. Aku akan menangkapnya untuk dijadikan budak di bangsa barbar selatan. Melukai prajurit bangsa barbar selatan kami. Tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun, masalah ini masih membutuhkan perencanaan yang cermat. Dusa, apakah kau punya rencana? Ya, aku punya. Gunakan sarjana terbaik itu untuk memaksanya keluar. Nora, bawahanmu telah menerima informasi. Mata-mata bangsa barbar selatan telah menyusup ke Shangyang, berniat untuk melukai jenderang. Beberapa orang bodoh bangsa barbar selatan. Mereka ternyata sudah belajar menggunakan otak mereka. Haruskah bawahanmu memanggil orang? Tidak perlu, hanya beberapa orang bodoh bangsa barbar selatan. Nora, dekret yang mulia telah dikeluarkan. Ini agar kau memimpin ujian kekaisaran bela diri sebulan dari sekarang. Mengerti? 1 bulan kemudian. Naik. Itu kau. Sarjana terbaik, kita bertemu lagi. Ini berada di dalam wilayah Yan Agung kita. Jenderal Yun Ying dari Yan Agung kita menenangkan 3 barbar. Kalian semua. Jenderal Yun Ying, aku akan membunuhmu sekarang juga. Bisakah dia datang dan menyelamatkanmu? Seorang sarjana bisa dibunuh, tetapi tidak dihinakan. Cukup bersemangat bukan? Kau sarjana lemah. Aku tidak akan membunuhmu. Katakan padaku, di mana orang yang melukaiku? Aku tidak tahu. Keras kepala ya. Tolong. Tolong. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Sarjana terbaik ditangkap oleh bangsa barbar selatan. Mengerti? Tolong selamatkan tuan mudaku. Aku mohon padamu. Kakak. Apa kau sedang beristirahat? Jangan masuk. Kita berdua pria dewasa. Apa yang kau takutkan? Kakak. 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 Kau sudah bangun. Kakak. Kenapa kau memukulku? Lalu, mengapa kau menerobos masuk kamarku? Aku datang kali ini untuk berbicara denganmu tentang ujian bela diri. Tidak perlu. Aku tidak akan pergi ke ibu kota untuk ujian bela diri. Kakak, dengarkan aku. Sang yang sudah. Seorang pun ikut ujian bela diri selama bertahun-tahun. Jika kali ini tidak ada yang berpartisipasi, Istana Kekaisaran nanti akan langsung mencabut kualifikasi Sang Yang. Jadi kenapa? Ujian bela diri ini
akan dinilai secara pribadi oleh Jenderal Yun Ying dari Yan Agung kita. Jenderal Yun Ying dengan tombak dan tunggangan bisa memukul mundur 100.000 pasukan bangsa barbar selatan dengan pahlawan seperti itu sebagai komandanmu. Apakah itu tidak cukup? Kau pasti mengagumi Yun Ying. Pernahkah kau bertemu dengannya? Belum pernah bertemu. Tapi, aku sudah lama mengaguminya dari jauh. Mengaguminya dari jauh sejak lama. Jenderal Yun Ying, mungkin bahkan tidak tahu kau ada. Aku pasti akan menemuinya saat aku pergi ke ibu kota kali ini. Keinginan Jenderal Yun Ying adalah untuk perdamaian dan kemakmuran, agar perdamaian berkuasa di seluruh negeri. Dan agar Yan Agung kita tidak lagi menderita karena perang. Kau tahu. Aku tahu, Jenderal Yun Ying bertugas menerangkan musuh eksternal. Dan aku akan bertanggung jawab atas urusan internal. Mereformasi birokrasi akan menyinggung para penjaga lama. Aku tidak takut. Fondasi mata pencarian rakyat. Betapapun sulitnya aku harus melakukannya. Kakak, apakah kau bersedia untuk menciptakan era damai dan sejahtera The film bersamaku? was translated and narrated by M Media. Ibu kota. Kita sudah tiba di ibu kota, kakak. Apa kau benar-benar tidak ikut denganku? Kita akan bertemu lagi. Yang mulia, hamba telah kembali. Perjalanan ke Sang Yang ini, apakah ada keuntungan? Yang mulia, hamba merasa malu. Hamba bertemu dengan orang yang cakap, tetapi dia tidak memiliki ambisi untuk karir resmi. Baiklah. Mengapa Yun Ying belum tiba? Ujian bela diri kekaisaran resmi dimulai. Melapor kepada Yang Mulia. Para utusan sedang berkunjung. Apel. Tanpa izin Yang Mulia. Beraninya kalian menerobos masuk. Saya mewakili bangsa barbar selatan. Utusan bangsa barbar selatan. Saya mewakili Yuelon. Utusan Yuil. Saya mewakili Hukyu. Utusan Hukyu. Salam Yang Mulia. Kami dengar hari ini, Kaisar Yan Agung sedang memilih jenderal bela diri. Biarkan kami mengamati. Bolehkah? Maman, Yan Agung. Tentu saja mereka tidak akan picik begitu, bukan, Maman? Para pelayan, berikan mereka tempat duduk. Hanya gerakan mencolok. Yang Mulia, apakah Anda bermaksud agar individu seperti ini untuk melindungi bangsa? Maman, yang seperti ini, prajurit Yuilunku, masing-masing bisa menghadapi 5. Yang Mulia, apakah Yan Agung tidak punya siapa-siapa lagi? Apa yang sedang kau coba lakukan? Yang Mulia, ini adalah prajurit kami yang dipilih bersama oleh ketiga bangsa. Hamba yang rendah hati ini memiliki permintaan yang kurang ajar. Permintaan apa? Saya meminta agar prajurit kami juga berpartisipasi dalam ujian bela diri ini. Jika kami menang, hamba dengan rendah hati memohon kepada Yang Mulia menikahkan putri untuk menjalin persahabatan antara ketiga bangsa kami. Lancang. Bagaimana ini? Apakah prajurit Yan Agung takut menerima tantangan? Atau lebih tepatnya, apakah Yang Mulia percaya mereka pasti akan kalah? Sepertinya, Yan Agung hanya memiliki Jenderal Yun Ying yang bisa turun ke medan perang. Kalau begitu biarkan prajurit itu naik ke panggung dan benar-benar merasakan kekuatan para Jenderal Yan Agung. Orang-orang ini benar-benar terlalu sombong. Untuk memaksa Yang Mulia menikahkan putrinya. Itu sungguh terlalu sombong. Bagus. Siapa lagi? Kaisar. Aku menang. Sang putri adalah milikku. Yang Mulia, saya meminta Yang Mulia
untuk memenuhi janji Anda, menikahkan putri. Saya meminta Yang Mulia untuk memenuhi janji Anda. Lancar. Mungkinkah? Benar-benar tidak ada siapapun yang bisa berbagi kekhawatiran beta. Saudara-saudara, kalian sudah tiba. Putri Yushan. The film was translated and narrated by M Media. Adik hamba menyapa kakak kaisar. Kakak kaisar, adik hamba adalah seorang putri dari Yang Agung, diasuh oleh dunia. Dan dengan demikian adalah tugasku untuk rakyat jelata, untuk bangsa, untuk memenuhi tanggung jawabku. Putri tunggu. Yang Mulia, Yan Agung kita sebuah bangsa yang luas dan perkasa, belum mencapai titik di mana kebahagiaan seorang wanita harus dikorbankan untuk menjamin kesejahteraan bangsa. Tapi, seorang putri juga adalah rakyat Yan Agung, tidak berbeda dari wanita muda lainnya. Yang Mulia, kemakmuran Yan Agung kita terletak pada kemampuan bangsa untuk melindungi rakyatnya. Jika kemakmuran Yan Agung didapatkan dengan mengorbankan wanitanya, lalu bangsa macam apa itu? Yang Mulia, hamba yang rendah hati merasa, Tuan ini, Anda berbicara hingga hamba merasa terkesan. Putri juga adalah rakyat Yan Agung, dan Yang Agung kita takkan merelakan pengorbanan siapapun. Kalau begitu silakan. Yan Agung kirim orang-orang untuk bertarung. Masih ingin bertarung. Kalau begitu taruhan kita harus berlipat ganda. Apa kau benar-benar berpikir kami lemah dan mudah diintimidasi? Yan Agung begitu gigih. Apakah Anda berani menaikkan taruhan? Jika tidak ada yang bisa mengalahkan prajurit kami lagi, tidak hanya putri Anda akan dinikahkan. Anda harus kembalikan 3 kota perbatasan selatan kepada kami. Kalian prajurit barbar rendahan, kalian bermimpi menelan 3 kota Yan Agung. Tanah air dan wilayah kami tidak sejengkal pun akan diserahkan. Sama sekali tidak. Kalau begitu Yang Mulia silakan, kirim orang-orang untuk bertarung. Yang Mulia, hamba Anda memohon untuk bertarung. Kakak, aku di sini. Karena kalian semua memiliki syarat tambahan, maka syarat Yan Agung kita, beranikah kalian menerima? Siapa kamu? Anda tidak pantas bernegosiasi dengan kami. Cukup omong kosong. Jika kau kalah, lalu bagaimana? Ini adalah prajurit terkuat kami. Bagaimana mungkin dia bisa kalah? Apakah Yan Agung tidak punya siapa-siapa lagi? Karena taruhannya tidak seimbang, maka taruhan ini tidak bisa dilanjutkan. Benar, ini tidak bisa dibiarkan. Prajurit barbar biadab. Beraninya kalian bermimpi menikahi putri Yang Agungku. Mimpi saja. Mimpi saja. Keluar dari Yan Agung. Baiklah, bicara dasar bajingan. Taruhan apa yang diinginkan Yan Agung dari ketiga ibu kota kami? Jika aku menang, para penguasa 3 prajurit barbar masuk ke ibu kota dan berlutut di hadapan Kaisar Yan Agung, dan selamanya menyatakan kesetiaan. Tiga utusan. Apakah kalian berani menerima tantangan? Jika kalian tidak berani menerima tantangan ini, maka kembalilah ke bangsa barbar selatan. Benar, kembalilah ke bangsa barbar selatan. Baiklah. Kami menerima tantangan ini. Jika kami kalah, ketiga ibu kota kami bersedia tunduk dan menyatakan kesetiaan kepada Yan Agung. Ayo bertarung. Lakukan. Pukul dia. Kau pasti mati.
Jenderal Yun Ying sungguh sosok yang gagah berani. Namun siapa sangka, ia melindungi sekelompok orang tak berguna, dan kalian masih ingin melawan kami seperti ini. Jin Wushu, bunuh dia bagaimanapun caranya. Jika kau ingin membunuh, bunuh saja. Banyak omong kosong. Hanya serangan banteng liar itu saja. Trik murahan. The film was translated and narrated Kau by harus menerima M. Media. kekalahan jika sudah bertaruh. Kalian bertiga. Tetap kirim surat kepada penguasa 3 ibu kota kalian. Datanglah ke Yan Agung dan bersujud tunduk. Kau tidak akan berani. Benar, tidak akan berani. Mengingkari janjimu. 3 ibu kota bangsa barbar selatan. Pergi ke neraka. Karena kau sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Karena kau tidak sanggup kalah. Ini adalah takdirmu. Bagus. Pertarungan yang bagus. Bagus. Yang mulia, hamba Anda beruntung tidak gagal dalam misi. Yang mulia, ketika 2 pasukan berperang seseorang tidak membunuh utusan. Kau membunuh prajurit bangsa barbar selatan kami. Yan Agung yang seperti itu. Bagaimana bisa membuat kami mempercayaimu? Dalam kontes bela diri, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. 3 utusan. Semua orang di bawah langit adalah saksi. Itu adalah prajurit bangsa barbar selatan kalian, yang gagal membunuh jenderal saya, dan malah terbunuh. Yang mulia, lelucon ini juga harus berakhir. Sekarang pasukan keluargamu telah menenangkan 3 barbar. Jika kalian tiba di ibu kota kami sebagai utusan diplomatik, kami tentu akan memperlakukan kalian dengan hormat. Jika aku Yulun, aku Hukyu, bersedia melayani Kaisar Yan Agung dan tunduk sebagai rakyat, kami bangsa barbar selatan bersedia tunduk sebagai rakyat. Para pelayan, bawa ketiga utusan ini untuk beristirahat. Ujian bela diri kekaisaran hari ini terganggu dan ditunda hingga 3 hari kemudian. Selamat Yang Mulia, atas penaklukan 3 barbar. Salam hormat yang mulia. Selamat Yang Mulia, karena telah menaklukkan 3 bangsa barbar. Semoga Yan Agung kita menikmati kedamaian dan kemakmuran. Kakak Kaisar, siapa tuan muda itu hari ini? Dia menang. Kalau begitu bukankah seharusnya aku menikah dengannya? Kau ingin menikah dengannya? Kurasa tidak. Kenapa? Maka hamba Anda khawatir harus mengecewakan putri. Pelayanmu Mu Yan Ying, menyapa yang mulia dan putri. Yun Yin, kau datang tepat pada waktunya. Kakak kekaisaranku ini bersikeras ingin menikahimu. Kakak Kaisar, putri. Hamba Anda khawatir tidak bisa menikahimu. Kenapa begitu? Kau sebenarnya seorang wanita. Pasti menyenangkan menyamar sebagai pria, bukan? Yang mulia, penyamaran hamba Anda sebagai pria benar-benar karena kebutuhan. Mohon yang mulia menghukum saya. Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Yun Yin, kau barusan demi Yan Agung kita membalikkan keadaan. Aku seharusnya memberimu hadiah yang pantas. Baginda hamba Paduka. Kau takut pencapaianmu terlalu besar bagi tuanmu? Dan karena itu memilih untuk pensiun. Karena itu masalahnya. Nama pasukan keluargamu berubah jadi pasukan awan merah dan diperintahkan oleh Xiao Lin. Serahkan segel komandanmu. Hamba berterima kasih kepada Baginda atas pengabulan. Pergi. Baginda. Janji hamba Paduka. Hamba Paduka akan selalu ingat. The film was translated and narrated by Kakak. M. Media. Kakak kau benar-benar luar biasa.
Bahkan dibandingkan dengan Jenderal Yun Ying, kau sama sekali tidak kalah. Bagaimana kau tahu itu? Tentu saja. Aku melihatmu mengalahkan prajurit itu. Ada apa? Minggir. Itu prajurit barbar. Mereka hanya tahu beberapa trik ini. Kakak kau benar-benar luar biasa. Aku tidak bermaksud memegang bahumu. Kau tidak akan membunuhku kan? Apa kau khawatir? Aku akan membunuhmu. Mungkin hanya sedikit takut. Jangan khawatir. Tanganku hanya membunuh musuh, bukan kau. Baguslah. Baguslah. Bisakah Anda minum alkohol? Aku bisa. Apa susahnya minum? Ayo pergi. Prajurit perbatasan. Apa kau melihatnya? Pemandangan kemakmuran yang berkembang ini. Persis seperti yang kita inginkan. Ada sesuatu di pikiranmu. Tidak. Lalu kenapa kau terlihat seperti tidak punya alasan lagi untuk hidup? Pasukan keluargamu telah diganti namanya menjadi pasukan awan merah. Diperintahkan oleh Xiao Lin. Serahkan segel jenderal. Itu juga tidak apa-apa. Kau bilang kita berdua pria dewasa minum. Apa gunanya? Tidakkah terasa aneh? Jika kita minum, mari kita minum saja. Mengapa banyak omong kosong? Kakak. Kau. Berhenti bergoyang. Kau membuat kepalaku pusing. Kau mabuk? Hanya beberapa teguk anggur. Kau benar-benar seorang sarjana yang lemah. Aku tidak mabuk. Terus minum. Baiklah. Kalau begitu jangan pergi sampai kita mabuk hari ini. Bangun. Kau. The film was translated and narrated by M Media. Hanya memiliki toleransi alkohol sebanyak ini.
Nona muda, kau baik-baik saja. Pasukan keluargamu telah berganti nama menjadi pasukan awan merah, dipimpin olehku. Sarjana terbaik. Tidakkah kau punya sesuatu untuk dikatakan? Jika bukan kau pasti orang lain. Tapi aku percaya padamu. Seorang kepercayaan sejati. Katakan padaku Jenderal Yun Ying ini. Orang seperti apa dia sebenarnya? Apakah dia akan seperti yang beberapa hari lalu, kakak yang bertarung itu? Di panggung guntur. Coba tebak. Ujian bela diri kekaisaran hari ini akan dipimpin oleh Jenderal Yun Ying. Itu adalah milik Yan Agung kita, jenderal terkuat. Bisa melihat jenderal kita adalah keinginanku seumur hidup. Sudah selarut ini. Mengapa jenderal belum juga datang? Yang mulia hamba berani hari ini untuk mohon yang mulia membuka ujian kekaisaran bagi kaum wanita. Wanita diizinkan masuk dunia pejabat. Aku memohon persetujuan baik kakak kaisar. Tidak mungkin. Mengapa tidak? Yang mulia, sejak zaman kuno, tidak ada preseden bagi wanita untuk lulus ujian kekaisaran. Kakak kekaisaran, wanita bodoh. Bagaimana mereka bisa pantas berdiri di istana kekaisaran dan menasihati urusan negara? Jika masalah ini tersebar, orang akan berpikir Yan Agung kita tidak memiliki pria yang cakap lagi. Memang benar yang mulia. Wanita sama sekali tidak boleh masuk ke pemerintahan. Sejak zaman kuno, pria urus luar, wanita urus dalam. Barulah ada keseimbangan. Mohon yang mulia pertimbangkan kembali. Kalau begitu mari kita tetapkan presiden ini. Memangnya kenapa? Bagus. Maka biarlah presiden ini ditetapkan. Yang mulia bijaksana. Yang mulia bijaksana. Yang mulia bijaksana. Yang mulia, Yun Ying benar-benar teladan bagi semua di bawah langit. Dengan orang bangga dan teguh di Yan Agung kita, rakyat kita pasti akan kuat dan bangsa kita makmur. Semoga Yan Agung kita makmur dan rakyatnya kuat. Dan kalian para bangsawan, semoga Yan Agung kita selalu damai dan makmur. Semoga Yan Agung kita selalu damai dan makmur. Semoga Yan Agung kita selalu damai dan The film makmur. was translated Semoga Yan Agung kita and selalu damai dan narrated by makmur. M-Media. Murid ini memberi hormat kepada jenderal. Sarjana terbaik. Ada apa? Jenderal, bakat Anda luar biasa bagi saya. Mengenai masalah wanita mengikuti ujian kekaisaran, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakannya. Bagus. Hamba ini pasti tidak akan gagal memenuhi harapan. Untuk sarjana terbaik menjadi seperti ini. Itu membuat jenderal ini melihatmu dengan pandangan baru. Benarkah jenderal? Medan perang itu kejam. Kau selalu ada di hati si Yan. Orang yang paling dia kagumi. Hari ini, saya juga bersumpah di sini. Si Yan akan mengabdikan seluruh ilmu yang dipelajarinya seumur hidup untuk mengembalikan era damai dan makmur bagi Yan Agung. Sisian, kamu kutu buku. Itu adalah kebodohan saya. Jenderal ada tepat di depan mata saya, namun saya gagal mengenalinya. Jenderal mengundang. Jenderal, tahukah Anda? Anda selalu ada di hati si Yan. Orang yang paling dia puja. Aku tahu. Aku tahu sejak awal.
Saya minta maaf. Hari ini, saya gagal mengenali Anda. Saya meminta maaf kepada Anda. Tuan muda, kau. Mengapa kau tidak cepat-cepat ke sini? Bantu dia masuk. Saya tidak akan pergi. Saya akhirnya bisa bertemu Jenderal. Saya ingin bersamanya. Minum dan mengobrol dengan gembira. Dan membahas masa depan yang agung bersama. Jenderal, meskipun saat ini saya adalah seorang penyusun di Akademi Hanlin, tetapi makalah kebijakan saya tentang perbaikan birokrasi sudah diajukan kepada Yang Mulia. Kau sudah mabuk begini dan masih memikirkan dokumen kebijakan. Tentu saja, bangsa ini dan rakyatnya, semuanya dibeli dengan darah para prajurit kita. Saya Sisian, pasti akan menggunakan semua ilmu yang telah saya pelajari seumur hidup untuk melindunginya. Jenderal, apakah Anda percaya kepada saya? Hamba yang rendah hati ini bersujud kepada Yang Mulia. Yun Yin, penampilanmu dalam pakaian wanita benar-benar cantik. Terima kasih Yang Mulia. Hanya saja ucapanmu agak kaku. Yang Mulia, hamba yang rendah hati ini datang untuk berpamitan. Kau sudah pergi. Adik perempuanku masih di rumah. Pergilah kalau begitu. Yang Mulia, Gunung Hijau tetap ada air jernih terus mengalir. Kita akan bertemu lagi. Yang Mulia, Jenderal sudah pergi. Kau memperlakukan Jenderal seperti ini. Mengapa tidak menahannya? Apa yang dia inginkan adalah luasnya langit dan laut kebebasan dan kemudahan. Aku bersedia mengabulkan The film was keinginannya. translated and narrated by M Media. Yun Ying, ini semua adalah hadiah yang aku siapkan untukmu. Cepat lihat, apa kau menyukainya? Ini semua milikku. Ya, aku suka. Sangat suka. Yun Ying, ceritakan padaku tentang hal-hal di medan perang. Aku belum pernah meninggalkan gerbang istana. Aku ingin tahu, dunia macam apa yang ada di luar. Medan perang itu kejam. Putri kerajaan. Jika kau benar-benar ingin tahu dunia luar, mengapa tidak keluar sendiri? Dekatilah pertanian. Berempati dengan rakyat jelata. Dan lihatlah yang agung yang sesungguhnya. Ambillah tanggung jawab yang seharusnya diemban seorang putri. Yun Ying, aku rasa aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Terima kasih. Kang Ping, urusan di ibu kota sudah beres. Kita harus kembali. Ya, hanya saja hadiah-hadiah ini. Kirim mereka ke kediaman sarjana terbaik. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Tuan Muda si kita untuk rakyat jelata. Saya tidak akan pergi. Tuan muda kau sudah bangun. Tadi malam Tadi malam kau masih berkata,
Kau berada di pintu masuk utama, memegang tangan seorang wanita dan menolak melepaskannya, dan bertingkah mabuk berat. Itu benar-benar terlalu memalukan. Tidak bisakah Anda berpura-pura tidak melihatnya saja? Kau bahkan memeluknya, memanggilnya jenderal berulang kali. Tuan muda, jika kau tidak kuat minum, maka jangan minum. Cukup. Apa yang terjadi kemarin? Tidak ada orang lain yang melihatnya. Anggap saja itu tidak pernah terjadi. Yang mulia, Menterisi, menjadi penyusun di Akademi Hanlin. Pasti menjadi keluhan bajimu bukan? melapor kepada Yang Mulia. Hamba tidak merasa dirugikan. Risalahmu tentang memberantas korupsi pejabat. Aku sudah membacanya. Sangat bagus. Administrasi pejabat yang korup merusak fondasi mata pencarian rakyat. Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita mulai dengan Xiangyang. Dengan ini aku secara khusus menunjukmu sebagai prefek Xiangyang. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Yang Mulia berarti agar hamba memulai dari Xiangyang untuk memperbaiki korupsi pejabat. Terima kasih Yang Mulia. Yang mulia, kau sangat menghargai Tuan Muda Si. Mengapa tidak menahannya di ibu kota? Dia dan Mu Yunying sudah memiliki pertunangan pernikahan. Mu Yunying sama sekali tidak bisa menikah dengan orang lain. Bahkan jika dia kehilangan kekuasaan aslinya, jika dia digunakan oleh seseorang dengan motif tersembunyi, dia masih bisa memengaruhi nasib bangsa. Yang mulia bijaksana dan arif. Jenderal Yunying hati-hati. Jenderal Yunying hati-hati. Jenderal Yunying hati-hati. Kutu buku ini. Bagaimana dia bisa bertindak seolah tidak terjadi apa-apa? Dan muncul di sini. The film was Jenderal, translated and saya datang untuk narrated mengucapkan by selamat M. tinggal. Media. Berpamitan, Yang Mulia telah mengabulkan permintaan saya untuk memperbaiki korupsi pejabat. Saya kembali ke Xiangyang. mengapa orang ini menghantuiku? Jenderal, Anda selalu menjadi pahlawan besar di hati Xian. Setelah perpisahan hari ini, saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Xian datang untuk mengantar Anda. Tidak mudah menaklukkan sebuah kekaisaran. Bahkan lebih sulit untuk mempertahankannya. Xian akan gunakan semua yang kupelajari selama hidup untuk mengembalikan era damai dan makmur bagi Yan Agung. Kita akan bertemu lagi. 1 bulan kemudian. Apakah Anda yakin nona muda keluargamu ada di sini? Tentu. Tuan Muda, bukankah kau sudah memutuskan pertunangan? Mengapa kau masih di sini? Untuk meminta maaf. Saya berutang permintaan maaf yang pantas kepadanya. Setelah 3 tahun, bangsa barbar selatan ditaklukkan. Yan Agung yang damai rakyat jelata menetap dan mencari nafkah. Langit dan bumi berlapis kuning, alam semesta luas tak bertepi. Kakak, sekarang wanita juga bisa membaca dan berlatih seni bela diri. Bukankah ini yang kau ceritakan padaku? Ya. Kakak, aku pergi ke pasar hari ini. Aku mendengar pendongan berkata bahwa Jenderal Yunying dengan berani melawan penjajah musuh dan postur heroik serta gagah berani dalam menenangkan 3 barbar. Walau aku tak bisa ke medan perang membunuh musuh, tapi aku juga ingin mencari nafkah dengan kemampuanku sendiri. 3 tahun telah berlalu. Gelar Jenderal Yunying terasa seperti seumur hidup yang lalu. Nonamu, mengapa Anda punya waktu untuk datang dan mendengarkan ceramah hari ini? Untuk melihat apakah Tuan Si kita benar-benar berdedikasi kepada para siswi ini. Saya yakin saya adalah guru yang lumayan. 3 tahun telah berlalu. Sang yang sebagian besar telah diperbaiki. Administrasi pejabat telah membaik. Mulai sekarang rakyat jelata dapat hidup damai dan bekerja dengan gembira. Nonamu, ini adalah melon manis yang kami tanam. Kami membawanya untuk Anda dan Tuan Muda Sei cicipi. Ya, tahun ini adalah tahun panen yang baik. Di masa depan, aku ingin anak-anak kita
juga datang ke sini untuk belajar membaca dan berlatih seni bela diri. Aku tidak berharap mereka mengabdi pada negara. Tapi aku juga berharap agar mereka bisa mencari nafkah dengan kemampuan mereka sendiri. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Mulai sekarang setiap kali anak perempuan mendaftar, biaya sekolah mereka akan dipotong setengah. Bagus. Bagus. Chen Ming putra mahkota dari keluarga Chen. Tempat ini yang mencuri bisnis kami kan? Ya, panggil seseorang. Ambil senjatamu. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Seseorang. Hancurkan. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini dan membuat onar? Tuan muda ini dari keluarga C di seberang jalan. Akademi seharusnya hanya fokus pada belajar dan membaca. Mengapa mengajarkan seni bela diri? Kalian mencuri bisnis kami. Urusanmu. Benar sekali. Kami mendirikan aula seni bela diri agar Jenderal Yon Ying merekrut bakat dari seluruh dunia. Hanya saja kau tidak bisa menghasilkan uang. Kau iri pada kami bukan? Serang. Hancurkan akademi ini. Aku beritahu kau, di sini di Shangyang, tidak ada yang berani merebut wilayah dari keluarga Chenku. Begitukah? Sepertinya perguruan bela dirimu tidak bisa merekrut murid itu hal yang wajar. Mereka semua diusir oleh murid-murid akademi kami. Kau, Kakak, mari kita bicarakan ini. Mari kita bicarakan ini ya. Jika kemampuanmu kurang, belajarlah dengan giat. Jika tidak bisa merekrut murid, carilah cara untuk melakukannya. Datang ke akademi kami untuk membuat onar. Sepertinya bukan hal yang terhormat. kau berani memukulku. Aku memang memukulmu. Tunggu saja. Aku akan menunggu. Sayang sekali melawan sebagus ini. Kakak, kau benar-benar luar biasa barusan. Nonamu. Mengapa saya merasa seperti Anda mirip seseorang? Siapa? Seorang kakak tertentu. Dia paling suka menendang orang. Karena kelas tuan muda sudah selesai. Kalian boleh pergi. Baiklah. Anda menggunakan saya, lalu menendang saya keluar. Saya akan pergi saja, kalau begitu. Kirim seseorang untuk menyelidiki untukku. Latar belakang nona muda ini. Dia berani menyentuhku di Shangyang. Aku akan memastikan dia membayar mahar untuk ini. Tuan muda, aku tidak mengenalnya. Orang yang berdiri di sampingnya hari ini adalah Bupati Prefektur Shangyang kita. Dia adalah sarjana terbaik dari 4 tahun lalu. Ya, hanya seorang bupati. Apa yang perlu ditakutkan darinya? Pamanku adalah pejabat tingkat 2 di ibu kota. Tuan muda, ada surat dari ibu kota. Putih dan saya akan tiba di Shangyang dalam beberapa hari. Bagus. Pamanku akan datang ke Shangyang. Dia menemani Putih dalam perjalanannya. Aku yakin dia akan segera tiba dan akan berada di Shangyang. Pergi. Siapkan beberapa preman untukku. Aku pasti akan memberi pelajaran pada gadis sialan itu. Ya. Kakak, ada surat dari ibu kota. Untuk perhatian pribadi Yun Ying. Melihat surat ini seperti melihatmu secara langsung. Akan segera tiba di Shangyang. Akhirnya kita akan bertemu lagi. Putri akan datang ke Shangyang untuk menemuiku. Kakak, kau bahkan mengenal Putri. Bagaimana kau bisa begitu luar biasa? Rahasiakan ini. Tuan muda, Mu Yunying dan adiknya tinggal di sini. Pergi tangkap mereka. Ikat kedua wanita cantik ini untukku. Mengapa wanita membuka akademi seni bela diri? Apa yang mereka ajarkan? Tugas mereka adalah mendampingi suami dan membesarkan anak. Kakakku dari keluarga Chan. Jadi itu kamu. Apa kau belum cukup dipukuli? Mu Yunying, kemarin aku meremehkanmu. Kau lihat orang-orang yang kubawa kali ini. Setiap dari mereka adalah petarung yang terampil. Apa kau takut sekarang? Takut.
Sekumpulan orang lemah. Umpan meriam. Pergi tangkap mereka. Ikat kedua bocah ini untukku. Aku akan mendidik mereka dengan benar. The film was translated and Xiao narrated Xiao by masuklah M. kembali. Media. Kakak, aku tidak takut. Aku ingin menyemangatimu. Dasar orang-orang bodoh. Kau sangat kuat bukan? Jika kau berani bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Apa kau pikir kau bisa membunuhnya? Kakak, aku bisa melakukannya kan? Tidak buruk, kau sudah meningkat. Hanya saja tidak terlihat bagus jika kau menggigit anjing. Kalau begitu lain kali, aku akan langsung meninjunya. Bagus. Sekumpulan orang tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Apa gunanya mempertahankan kalian? Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat serang. Tunggu. Seishian, kau selalu datang terlambat. Kakakku sudah selesai bertarung. Saya hanyalah seorang sarjana tanpa kekuatan. Untuk mengikat ayam. Jika saya datang, saya tidak bisa bertarung juga. Jadi saya hanya bisa menunggu sampai kakak Anda selesai bertarung, lalu datang untuk membereskan kekacauan. Penjaga. Chen Ming, karena masuk tanpa izin. Penjarakan dia. Untuk diadili di hari lain. Kau hanya seorang bupati. Berani menyentuhku. Apa salahnya menyentuh Anda? Bahkan kaisar tunduk pada hukum yang sama dengan rakyat jelata. Hanya seorang putra bangsawan. Saya hanya bertindak sesuai hukum. Paman dari ibuku adalah menteri tingkat 2 di ibu kota. Kau berani menangkapku. Aku akan memastikan kau menanggung akibatnya. Seorang menteri peringkat kedua. Apalagi Anda. Bahkan jika paman dari pihak ibu Anda melanggar hukum, saya tetap akan menangkapnya. Penjaga. Bawa dia pergi. Tunggu saja. Nonamu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tuan muda telah ditangkap. Siapa yang melakukannya? Itu adalah bangsawan muda dari keluarga Chen. Dia jelas-jelas di penjara. Tapi dia dibebaskan. Dan dia membawa seorang pejabat dari ibu kota. Mereka menyeret tuan muda langsung dari pengadilan. Ayo pergi, ayo kita temui pejabat dari ibu kota ini. Baik. Tuan Gubernur, aku tidak menyangka kau juga akan mengalami hari di mana kau akan ditangkap dan dibawa masuk. Sudah kubilang, pamanku adalah pejabat di ibu kota. Menteri Chen. Lama tidak bertemu. Paman dari ibu. Bocah ini bersekongkol dengan Mei Yunyin. Dan mereka menghancurkan sekolah seni bela diri keluarga kami. Apakah ini benar? Ada dong. Hanya menegakkan hukum secara tidak memihak. Pewaris ini sudah menyelidiki secara menyeluruh. Kau bersekongkol dengan Mei Yunyin. Dengan dalih membuka akademi. Mengumpulkan kekayaan. Secara tidak bermoral. Ini adalah dakwaan. Tanda tangani. Tuduhan palsu. Mengapa harus repot mencari dalih? Kau tanda tangani. Pewaris ini bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Aku tidak akan menandatanganinya. Jadi kenapa? Pengawal. Patahkan tangannya. Buat dia menandatangani dan membubuhkan stempelnya. Karena kau telah mengaku dan tunduk pada hukum, maka menteri ini bertindak atas nama dekret kaisar, menghukummu untuk dieksekusi 3 hari dari sekarang. Siapa yang berani bertindak atas nama dekret kaisar?
Aku ingin melihat siapa yang berani bertindak atas nama dekret kaisar. Pejabat ini diperintahkan untuk menemani putri dalam perjalanannya. Untuk bertindak atas nama dekret kaisar. Siapa kau? Dia adalah Mu Yunyin. Gubernur Si bersekongkol denganmu untuk mendirikan sekolah, mengumpulkan kekayaan, secara tidak bermoral. Pengawas, tangkap dia. Penjarakan dia bersamanya. Hukum dia untuk dipenggal pada hari yang ditentukan. Menteri Chen, jika kau punya masalah hadapi aku. Keahlian macam apa itu menindas seorang wanita? Jika kau punya nyali bunuh aku. Aku tidak menyadari. Sarjana terbaik itu masih seorang romantis. Baik, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ini adalah dakwaan. Akan hamba persembahkan kepada Yang Mulia. Tercela. Sarjana utama menimbun kekayaan tanpa pandang bulu. Bersekongkol dengan musuh asing. Menurut hukum yang agung kita, harus dipenggal. Dihukum mati di tempat. Nonamu cepat pergi. Cepat pergi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Karena ini tentang akademiku. Aku seharusnya menanggungnya bersamamu. Bagus. Menanggungnya bersama sungguh. Pejabat ini memang menunggu kata-kata itu darimu. Bodoh. Pengawal. Tangkap dia. Si Xian pantas dihukum mati tanpa ampun. Aku ingin melihat siapa yang berani. Aku ingin tahu, Menteri. Apa kau mengenali benda ini? Sebongkah besi. Apa yang bisa dibuktikannya? Menteri, lihatlah lebih dekat. Gumpalan besi yang kau sebutkan ini adalah tanda Jenderal Yun Ying dari kampanyenya di seluruh negeri. Dianugerahkan oleh Yang Mulia. Apakah kau tahu? Jenderal Yun Yang ada di Shangyang, dan kau ingin mengambil sebongkah besi. Untuk menyamar sebagai jenderal, kau benar-benar punya keberanian yang luar biasa. Token ini pasti palsu. Tanda ini berlumuran darah prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Yang Mulia tidak akan berani menginjak-injaknya seperti ini. Kau benar-benar berpikir kau adalah Jenderal Yun Ying. Aku beritahu kau, aku datang bersama putri. Tepatnya untuk bertemu Jenderal Yun Ying. Apakah kau tahu, Jenderal Yun Ying dianugerahi gelar Putri Yun Ying, menikmati dukungan seluruh negeri. Bagaimana mungkin dia begitu lusuh? Nonamu, aku menghargai niat baikmu, tapi Jenderal Yun Ying dia. Kau juga tidak percaya padaku. Bukan berarti aku tidak mempercayaimu. Jenderal Yun Ying dia meninggalkan ibu kota 3 tahun lalu, dan tidak ada kabar darinya sejak itu. Kalau begitu kalian semua harus membunuhnya. Kutu buku. Cendekiawan bodoh. Cepat bunuh dia. Jenderal ini tidak ingin melihatnya lagi. Kantor pemerintahan. Hamba yang rendah hati ini dengan hormat menyapa Yang Mulia Putri. Tuan Menteri, sudahkah Anda menemukan kediaman Jenderal Yun Ying? Sudah 3 tahun, dan putri ini sangat merindukannya. Pejabat rendahan ini belum menemukannya. Bagaimana Anda menangani masalah? Orang-orang sudah dikirim. Yang Mulia Putri mohon, jangan khawatir. Ada masalah penting sekarang. Yang membutuhkan perhatian Yang Mulia. Seseorang menyamar sebagai Jenderal Yun Ying dan menimbun kekayaan tanpa pandang bulu. Apa? Di mana orang ini sekarang? Sekarang, orang itu sudah ditahan di penjara kekaisaran. Bawa putri ini untuk menemui mereka. Beraninya mereka menyamar sebagai Jenderal Yun Ying. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Ya. Terlalu hina. Beraninya mereka membius gadis ini. Begitu aku keluar, aku pasti akan mencincang mereka. Di saat seperti ini, kau masih memikirkan untuk bertarung. The Ini film semua was karenamu. translated and narrated Dan kau by masih M. tertawa? Media. Baiklah, ini semua salahku. Tolong tenanglah.
Apa mereka memukulmu? Aku baik-baik saja. Nonamu, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Di saat seperti ini, kau masih mencoba bersikap tangguh. Kutu buku. Benar-benar kutu buku. Sakit pelan-pelan. Lebih pelan. Kau. Yang Mulia Putri, ini adalah wanita yang menyamar sebagai Jenderal Yunying, bersekongkol dengan prefek, dan menimbun kekayaan tanpa pandang bulu. Menurut hukum yang agung kita, dia harus dipenggal. Apakah Anda berbicara tentang mereka berdua? Ya, Apa kau buta bodoh bermata anjing? Apakah dia menyamar sebagai Jenderal Yunying? Dia adalah Jenderal Yunying. Apa? apel. Kau. Kau percaya sekarang bukan? Gadis ini memang Jenderal Yunying yang terkenal. Jadi kenapa? Jenderal. Jadi yang kau maksud dengan kita akan bertemu lagi adalah ini. Apa lagi? Kutu buku. Aku bodoh. Aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Cepat lepaskan mereka. Pengawal-pengawal. Cepat undang jenderal keluar, cepat. Tuan Menteri, kau berkomplot melawan jenderal ini dan menjebak seorang pejabat kekaisaran. Hutang ini, bagaimana kita akan menyelesaikannya? Jenderal, hamba yang rendah hati ini buta dan bodoh. Jenderal saya. Bagaimana? Tuan Menteri tidak lagi memamerkan kekuasaannya, tetapi telah beralih memohon. Wajahmu yang selalu berubah. Aku yakin Yang Mulia akan sangat tertarik untuk melihatnya. Hamba. Simpan aktingmu untuk Yang Mulia. Penjaga. Menteri Chen harus dipecat dan diselidiki. Dan segera dipenjara. Yunying, kau dan sarjana terbaik tampaknya akur. Sisian. Dengan fisik seperti ini, masih mencoba bertahan. Kakak, lihat siapa yang datang. Jenderal. Putri tahu jenderal mendirikan sekolah. Dan tindakan mulianya membantu korban bencana. Ini adalah tanda kecil penghargaan dari putri. Agaknya akan ada banyak tempat yang membutuhkan dana di masa depan. Terima kasih banyak Yang Mulia Putri. Kakak, kau benar-benar mengenal Putri. Kapan aku pernah berbohong padamu? Kalau begitu, tentang rumor bahwa kau adalah Jenderal Yunying. Kakakku sebenarnya adalah Jenderal Yunying yang terkenal di seluruh negeri. Legenda yang agung ada di sampingku. Dan aku bahkan tidak mengenalinya. The film was translated Baiklah, and narrated ini salah by kakak. M. Media. Kakak kau yang terbaik, kau yang terbaik. Yunying, kau tidak menyangka aku akan datangkan surat putri. Aku sudah menerimanya sejak lama. Masih sama seperti sebelumnya, kaku dan teliti. Ini pasti adik Xiao Xiao kan? Ya, secantik kakakmu. Mu Xiao, Xiao, salam putri. Yang Mulia Putri. Ada apa dengan semua pembicaraan putri ini? Kau adalah saudari Yunying. Jeti tentu saja kau juga saudariku. Baiklah, kakak putri, kau adalah pejabat tertinggi yang pernah kulihat. Tidak,
Aku tidak bisa membiarkanmu datang ke Xiangyang tanpa hasil. Beberapa hari terakhir ini adalah perayaan lampion Xiangyang. Ayo, ayo, aku akan mengajakmu melihatnya. Baiklah. Kutu buku. Kapan kau akan bangun? Aku sudah bangun. Kau sangat ingin aku bangun. Bangun. Jika ada sesuatu katakanlah. Lebih pelan. Apa kau baik-baik saja? Aku tidak dipukuli sampai mati oleh orang lain. Tapi aku hampir dihantam sampai mati olehmu. Tiga tahun telah berlalu. Pemerintahan Xiangyang telah diperbaiki. Aku akhirnya bisa memberikan kepada Yang Mulia sebuah jawaban pasti. Aku harap Yan Agung akan selalu makmur seperti ini. Subjek Anda Sisian. Menyapa Yang Mulia. Bangkit-bangkit. Sarjana utama, kau adalah milik Yan Agung kami. Orang terpintar. 3 tahun telah berlalu, dan kau masih belum menyadari bahwa Yunying adalah Jenderal Yunying. Dia menyembunyikannya terlalu baik. Aku mendengar tentang hal bodoh yang kau lakukan. Membatalkan pertunangan dengan Jenderal Yunying. Hanya saja orang yang ingin kunikahi Sisian adalah seseorang yang bisa berdiri di sisiku, bersama menciptakan zaman kemakmuran dan kejujuran. Siapa yang kau bicarakan? Aku dengar. Jenderal Yunying yang terkenal di seluruh negeri adalah seorang wanita. Aku Berani batalkan pertunangan dengan Jenderal wanita Yan Agung. Kau benar-benar orang pertama di Yan Agung yang melakukan itu. Kalau begitu, aku akan keluar dulu. Tuan muda, kau sudah diusir. Kau terlalu banyak bicara. Ngomong-ngomong Tuan muda, seseorang yang sangat penting telah tiba di rumah. Tuan muda kita harus kembali. Ayo pergi. Hambamu menyapa Yang Mulia. Menteri Si, aku datang untuk memenuhi janji 3 tahun kita. Yang Mulia. Xiangyang. Itu adalah jawaban hambamu. Sangat bagus. Aku tidak salah menilaimu. Segera. Kalau begitu kembalilah ke ibu kota bersamaku. Hamba. Ada apa? Kau tidak bersedia. Yunying lihat siapa yang datang. Lama tidak bertemu. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Aku benar-benar bisa melihat di kehidupan ini, Kaisar Yang Mulia. The film was translated and narrated by M Media. Apakah ini kehidupan yang kau inginkan? Yang Mulia. Sekolah gadis rendahan ini, sekolah seni bela diri. Agar semua wanita di dunia punya tempat berdiri. Inilah kehidupan yang diinginkan Yunying. 3 tahun telah berlalu. Sudah waktunya bagian agung untuk menjalani reformasi.
Yunyin, apakah kau bersedia kembali ke ibu kota bersamaku untuk menjadi pejabat wanita pertama di istana kekaisaran ini? Di tengah kemakmuran yang berkembang, mencari ketenangan, menjalani hidup ini seperti air mengalir dan awan tipis. Jika kau ingin wanita di seluruh negeri berdiri di hadapan istana, menginginkan kedamaian dan kemakmuran di seluruh negeri, Yunyin, maka seseorang harus berani menjadi yang pertama. Aku harap orang itu adalah kau. Yang mulia, 3 tahun sebagai jangka waktu. Setuju. Proklamirkan. Jenderal Yunyin. Untuk menghadap. Hamba. Menyapa yang mulia. Panjang umur yang mulia, panjang umur. Panjang umur. Menterimu silakan bangkit. Hari ini di Istana Kekaisaran Yan Agung, kami secara khusus menetapkan posisi untuk pejabat wanita. Dengan ini Jenderal Yun Ying dengan HT untuk dunia. Secara khusus dianugerahi gelar Guru Agung peringkat pertama. Berlaku segera. Wanita semua boleh berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang mulia bijaksana dan berakal. Tiga tahun kemudian, Hamba melapor kepada Yang Mulia. Hamba telah membersihkan korupsi pejabat selama lebih dari 3 tahun ini. Hari ini pemerintahan negeri ini bersih dan adil. Menunjukkan tanda-tanda era besar kedamaian dan kemakmuran. Yun Ying. Apakah ini era damai dan makmur yang kau bayangkan? Ya, Yun Ying. Aku ingin dengan tulus meminta maaf kepadamu. Karena kesombonganku. Mengenai pembatalan pertunangan kita. Karena pandanganku yang terbatas. Dan ketidakpercayaanku bahwa kau adalah Yun Ying. semua itu sudah berlalu. Maafkan aku nonamu. Mari kita bersama membangun era damai dan sejahtera. Semoga Yan Agung, kita menikmati kedamaian abadi. Nonamu. Panjang umur kaisar kita. Panjang umur, panjang umur. Semua rakyatku bangkit. Terima kasih Yang Mulia.